Mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu tanggal 1 Dzulqa'dah 1434 Hijriah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam rumah Bapak Wicaksono. Mudah-mudahan seluruh rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kajian umum Islam dengan tema mencintai Ahlu Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang akan mengisi kajian kali ini adalah Al-Ustaz Zainal Mursalin LC hafizahullah taala. Sedikit pengenalan tentang beliau. Beliau dahulunya adalah salah satu dai sebelum saya di Islamic Center Dammam dari tahun 2000 sampai 2004. Kemudian setelah itu beliau pulang ke Indonesia dan sekarang menjadi direktur Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan beliau juga mempunyai pondok pesantren di daerah Kendari, pedalaman Kolaka. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan juga sangat pesat pertumbuhannya. Kemudian beliau juga termasuk, dan kedatangan beliau ke sini sebenarnya adalah untuk memenuhi tugas sebagai dai atas urusan agama Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia. Setiap tahunnya ada program, yaitu kalau musim hajian melakukan penyuluhan kepada orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Dan tahun ini beliau mendapatkan tugas untuk menjadi penyuluh di bagian penerangan. Nah, yang nanti kalau bapak-bapak mungkin buka channel ada TV Haji Saudi, Manasik TV, itu beliau mempunyai sekitar beberapa puluh kali video untuk berbahasa Indonesia. Ini salah satu program Arab Saudi yang mungkin tidak diekspos oleh dunia, dan kebaikan Arab Saudi yang mungkin tidak diekspos. Dan itu bukan hanya bahasa Indonesia saja, seluruh bahasa hampir ada saja. Nanti bisa Ustadz menceritakan sendirilah. Yang jelas beliau juga saya dengar-dengar dari kisah-kisah beliau sudah berdakwah ke Papua, ya, mendakwahi para ketua-ketua kabilah di sana. Mudah-mudahan cerita-cerita tersebut nanti bisa kita dengar dari beliau selain memaparkan materi yang beliau ingin sampaikan. Sengaja kita memilih materi tersebut karena saking pentingnya mencintai Ahlu Bait Nabi Muhammad SAW. Siapakah Ahlu Bait? Kenapa mereka harus dicintai? Bagaimana hak-hak Ahlu Bait terhadap kita? Mudah-mudahan kajian ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Zainal Mursalin LC hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita sekalian dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin,
walaupun sebagian besar, bahkan hampir kita katakan seluruh dari kaum muslimin mengetahui bahwasannya hukum menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, dan pengertian wajib adalah kapan perbuatan tersebut kita tinggalkan, maka kemudian akan mengakibatkan kita dikategorikan sebagai orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang tidak adilnya apabila kita bertanya kepada seorang muslim, apa hukum misalnya seseorang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Seringkali orang Indonesia mengatakan hukumnya tidak apa-apa katanya, karena tidak tahu. Ini jelas adalah merupakan sesuatu yang kemudian akan, atau pendapat yang dapat membuai seorang muslim di atas kejahilan akan agamanya. Karena apabila pendapat itu benar, maka berarti katanya surga itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang bodoh. Ya, karena setiap atau asalkan kita alasannya tidak tahu, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Justru kita katakan apabila seorang muslim dalam amalan-amalan tertentu dia melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut terjadi karena ketidaktahuan, maka dia akan mendapatkan dua dosa. Ya, pertama adalah dosa karena dia tidak tahu, yang seharusnya dia tahu, berarti dia tidak menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah karena kesalahan yang dilakukannya. Walaupun tentu tidak semua masalah hukum ini berlaku, tetapi hukum asalnya seperti itu. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk sama-sama bertawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling menasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran, sehingga kemudian semoga dengan itu kita sekalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan tidak merugi sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya juga merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk diundang hadir ke Aramco sini. Terutama kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Pak Wicak sebagai sahibul bait yang telah memfasilitasi pertemuan kita, sehingga semoga kita sekalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka bagi kebaikan dan kunci-kunci penutup bagi segala bentuk keburukan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya sesuatu yang paling berharga yang dimiliki atau yang diperoleh oleh seorang hamba adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang patut untuk kita kejar, untuk kita peroleh, melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman senantiasa berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diperoleh dengan hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah. Laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na an tuhab. Yang menjadi permasalahan adalah bukan bagaimana kita mencintai Allah atau kita mencintai Allah ataukah tidak, tetapi yang menjadi permasalahan pokok adalah Allah cinta nggak sama kita. Karena banyak orang yang mengungkapkan kecintaannya kepada Laila,
tetapi masalahnya Laila tidak cinta sama kita. Itu kan repot. Semua orang saat ini adalah mengatakan mencintai Allah. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Ini adalah perlu ujian. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti adalah kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dan bagian daripada kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita juga harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak terbayang kita memiliki kecintaan yang tulus kepada seseorang, namun kita membenci orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai tersebut. Nah, demikian juga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam memiliki orang-orang yang sangat beliau cintai. Dan di antara orang yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat tabi'i, sesuatu yang sifatnya apa bahasa Indonesia tabi'i itu? Ya, sesuatu yang sifatnya natural. Ya wajar. Kita saat ini adalah orang yang paling kita cintai adalah keluarga kita. Demikian juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dinamakan dengan Ahlul Bait. Yang dinamakan dengan Ahlul Bait. Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah orang-orang yang diharamkan untuk menerima sedekah, untuk memakan sedekah. Jadi Ahlul Bait, keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu haram menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Oleh sebab itu biasanya kalau kita memberi sesuatu kepada Ahlul Bait, dia bertanya, ini sedekah atau hadiah katanya. Ya, ada salah seorang syekh datang dari Makkah ke Kendari Asy-Syarif, yakni salah satu keturunan dari Rasul SAW. Beliau canda, ini sedekah atau hadiah katanya. Kemarin saya mengikuti pengajian Syekh Ajlan Madrasah di Masjidil Haram, diajukan pertanyaan kepada beliau. Katanya, Syekh, saya ya salah seorang Ahlul Bait, tetapi ketika saya datang ke haram ini, saya sedang saum, sedang berpuasa, mau berbuka nih. Di sana ada sufrah, ya disediakan kurma, teh dan lain sebagainya. Apakah boleh katanya bagi saya untuk, ya apakah boleh bagi saya untuk makan dari makan dari sufrah tersebut? Apakah ini masuk ke dalam kategori sedekah atau bukan? Karena beliau dari Ahlul Bait. Kemudian dijawab oleh Syekh, katanya Ahlul Bait diharamkan bagi mereka untuk makan sedekah, tapi dia adalah boleh makan dari hadiah. Adapun berkenaan dengan hidangan buka puasa yang ada di Masjidil Haram, maka ini masuknya bukan kepada bab sedekah, tetapi masuk ke dalam bab it'am dan hadiah. Sebagaimana Rasul SAW diberikan kurma oleh Salman Al-Farisi ketika beliau baru datang
Ya, dan oleh sahabat yang lain Rasulullah SAW makan dari hadiah. Jadi ini adalah bukan dari sedekah tapi dari hadiah. Oleh sebab itu katanya boleh bagi Anda untuk ya makan hidangan buka puasa yang ada di Masjidil Haram. Jadi Ahlul Bait adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka untuk makan sedekah. Siapa mereka? Adalah dari Bani Hashim. Siapa saja? Yaitu dari keturunan Ali bin Abi Thalib atau Alu Ali, Alu Ja'far, keturunan dari Ja'far bin Abi Thalib, demikian juga Alu Aqil dan Alul Abbas. 4. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah, bahkan termasuk kepada anak-anak mereka yang masih kecil, dan itu terlihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau bagaimana Rasulullah SAW menyikapi ya Al Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Al Hasan cucu Rasulullah SAW, suatu ketika beliau mendapatkan ada kurma sedekah yang tercecer di rumah Rasulullah SAW, diambil oleh Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, kemudian beliau makan. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, kih, katanya, keluarkan. Ya, kemudian beliau mengatakan, ama sya'arta anna lana qulu sadaqah. Apakah kamu tidak tahu wahai Al Hasan, padahal Hasan waktu itu masih kecil, apakah kamu tidak tahu bahwa telah diharamkan bagi kita untuk makan dari sedekah? Dan ini ada satu faidah yang kemudian bisa kita ambil, bahwa seringkali kadang ketika kita melihat anak kita melakukan satu kesalahan, Pak ya, melakukan kesalahan, seringkali kita mengatakan, ya biarkan, saya itu kan masih anak-anak gitu. Ya, ternyata Rasulullah SAW tidak membiarkan cucu beliau alaihi salatu wassalam yang saat itu dipastikan belum balik ketika makan sesuatu dari sedekah. Dan ini adalah merupakan bagian daripada bentuk tarbiyah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada anak cucu beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, anna la tahilluna as-sadaqah, sesungguhnya tidak dihalalkan bagi kita sekalian untuk mengkonsumsi dari harta sedekah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dan masuk ke dalam kategori Ahlul Bait, keluarga beliau alaihi salatu wasallam. Maksud saya adalah istri-istri Rasulullah SAW. Jadi selain 4 keluarga tadi dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Ja'far, Aqil dan Al-Abbas, istri-istri Rasulullah SAW tentu masuk ke dalam kategori keluarga. Wailah sekarang kalau seandainya kita ditanya, Pak, bagaimana keluarganya, sehat-sehat? Yang paling cepat terbetik dalam pikiran kita siapa? Anak istri. Tidak terbayang bagi kita, istri kita tidak dikategorikan sebagai keluarga. Kalau di dalam kartu keluarga itu, di kakak, mesti setelah kepala keluarga, langsung istri nomor 2. Oleh sebab itu merupakan sesuatu pernyataan yang sangat aneh dalam akidah suatu kaum yang mengatakan bahwasannya istri-istri Rasulullah SAW itu adalah bukan keluarga Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Artinya mantik apa yang dipakai? Pemikiran apa yang dipakai? Siapa? Adakah orang yang mengatakan bahwa istrinya bukan keluarganya? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat kontradiksi, ya, yang sesuatu yang diyakini yang itu adalah bertentangan dengan akal sehat kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berhak untuk dicintai oleh orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Sebagaimana dalam hadis tadi, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sehingga
aku cintai, lebih dia cintai kata Rasulullah daripada dirinya, anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Dalam ayat ini Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi lebih berhak untuk dicintai oleh orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Dan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu mereka. Oleh sebab itu, kita tidak diperbolehkan untuk menikahi ummahatul mukminin atau kaum muslimin. Para sahabat tidak boleh menikahi ummahatul mukminin setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena mereka asal ummahatuhum, ibu mereka. Oleh sebab itu kita katakan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin ya Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh sebab itu manakala kita memahami hakikat hal ini, kita tidak perlu meragukan tentang isu-isu atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Misalkan dalam kasus sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Musthalid, dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan hadisul ifki, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ya ketinggalan rombongan karena saat itu adalah beliau radhiyallahu taala anha sedang buang hajat, sehingga keluar dari haudajnya. Haudaj itu kabin atau kereta yang ada di atas unta itu zaman dahulu ya, kayak tandu di atas unta itu. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha fisik beliau itu ramping ya, sehingga ketika diangkat tandunya itu para sahabat mengira bahwa Ummul Mukminin sudah ada di dalamnya, karena memang beliau itu sangat ringan. Tapi ternyata beliau sedang buang hajat. Rombongan pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha saat itu kemudian tertinggal. Setelah rombongan pergi, Ummul Mukminin tinggal di tempat tersebut. Tiba-tiba kemudian datang Safwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang memang beliau itu dalam setiap perjalanan itu selalu berjalan di belakang. Beliau punya tradisi itu adalah menyisir pasukan. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang ketinggalan. Ya, ada mungkin yang pasukan yang keletihan, itu beliau temani. Begitu kemudian Safwan bin Mu'attal As-Sulami, beliau meninggal, melihat ada seorang wanita yang ada di kegelapan malam saat itu. Tiba-tiba kemudian diketahui bahwa itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itu kemudian dipersilahkanlah beliau radhiyallahu anha untuk naik ke atas untanya. Kemudian beliau menuntunnya sampai ke Madinah. Apa kemudian isu yang kemudian langsung disebarkan oleh orang-orang munafik? Mereka langsung mengatakan dia tidak selamat darinya, ya Aisyah tidak selamat darinya, dan Safwan tidak selamat dari Aisyah. Apa maknanya ini? Mereka memang tidak berani untuk mengatakan selingkuh secara langsung, karena mereka tahu kalau itu nanti harus, kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi maka mereka akan dicambuk. Akhirnya kemudian diangkat sebuah isu seperti itu. Orang kemudian banyak terprovokasi dan kemudian mengembangkan. Oke, sekarang dengan syubhat itu, apabila kita mengetahui hakikat bahwa sesungguhnya istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam adalah sebagai ibu bagi orang yang beriman. Tapi sekarang bagaimana kalau kita berada dalam sebuah rombongan, tiba-tiba kemudian kita terlambat dengan ibu kita, kemudian kita pulang berdua dengan ibu kita? Fi muskilah ya ini? Mafi muskilah. Ya, kata orang awam mafi muskilah. Al-muskilah bas ta'khir wajib. Masalahnya adalah hanya terlambat. Mau pulang berdua dengan ibu kita masalah? Tidak, karena memang mahram. Tetapi demikian orang-orang munafik saat ini terus berusaha untuk mencemarkan nama baik ummahatul mukminin.
Sebab itu kita lihat bagaimana sekarang pernyataan orang-orang yang tidak bermoral terhadap keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lihat bagaimana percakapan misalnya di Facebook. 3 hari yang lalu mungkin saya dikirimkan, ada seorang yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan sebagai lonte Arab, maaf dengan tanda kutip. Dengan kasus itu, padahal ini adalah tentu ya kasus yang sebenarnya sangat sederhana. Andaikan kita memahami bahwasannya istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wasallam adalah merupakan sebuah kewajiban syariat, tuntutan syariat, matlabun syar'i. Sebelum kita katakan bahwasanya itu merupakan bagian daripada tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Mencintai mereka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Rasulullah diperintahkan untuk bersabda kepada kita sekalian, kepada umatnya, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada umatmu, "La as'alukum alaihi ajra." Dakwah yang aku lakukan ini adalah sama sekali aku tidak memiliki pungutan, tidak meminta upah dari kalian, kecuali apa kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal mawaddata fil qurba." Kecuali kecintaan terhadap kekerabatan. Agar kalian mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu apa saja keutamaan dan fadilah Ahlul Bait, keutamaan keluarga Rasul SAW. Keluarga Rasul SAW memiliki keutamaan yang lebih bila dibandingkan dengan keutamaan sahabat-sahabat Rasul SAW yang lain secara umum. Tapi sekarang misalnya kita mencintai seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil saja misalnya Bilal. Baik. Bilal kita cintai. Mengapa kita mencintai Bilal radhiyallahu taala anhu? Karena Bilal itu adalah kita mencintainya karena keimanannya. Dan kita mencintainya karena statusnya sebagai sahabat Rasul SAW. Jadi punya hakul iman, punya hak suhbah. Sekarang keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman di antara mereka punya 3 hak atas kita, sehingga kita wajib untuk mencintai mereka. Yang pertama adalah punya hak iman, punya hak suhbah, kemudian punya hak atau hak qarabatul Rasul SAW. Kalau kita katakan hak suhbah nanti seakan-akan bahwa Ahlul Bait hanya terbatas pada sahabat Rasul SAW. Wailah fa Ahlul Bait adalah sampai sekarang ada, yaitu hak iman, hak kekerabatan Rasul SAW, dan apa tadi? Hak iman, hak sahabat bagi yang hidup di zaman sahabat, kemudian adalah hak qarabah, hak kekerabatannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mereka memiliki keutamaan tersendiri di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ya kepada kita sekalian untuk mencintai mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Allah menghilangkan keburukan
dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara keutamaan ahlul bait bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mencintai ahlul bait dengan surga. Ya. Dan beliau alaihi salatu wassalam memperingatkan kita sekalian untuk tidak memerangi dan menganiayai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam wasiat beliau, ya, dalam wasiat beliau alaihi salatu wassalam, beliau telah bersabda, amma ba'd ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushika ayati ya rasul rabbi fa ujib. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dari sudut pandang kemanusiaannya, yang hampir-hampir datang kepadaku utusan dari Rabbku sehingga aku memenuhi panggilannya. Maksudnya adalah akan datangnya kematian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsaku bih. Maka ambillah dan berpegang teguhlah kalian kepada kitabullah. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, wa ahlu baiti, dan keluargaku. Artinya jagalah oleh kalian, jangan sampai kalian membenci, ya, menzalimi, apalagi menganiaya keluargaku. Uzakkirukumullahu ahla baiti, uzakkirukumullahu ahla baiti, uzakkirukumullahu ahla baiti. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala beliau mengatakan, wajibun ala kullil muslimin mahabbata ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan atas semua kaum muslimin untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW, wa ikramuhum, dan memuliakan mereka, wa ihtimaluhum, dan kemudian bersabar di dalam menyikapi sikap-sikap mereka, wa sabru alaihim, dan sabar di dalam menghadapi mereka, wa du'a lahum, dan mendoakan mereka. Sehingga bagian daripada fadilah dan keutamaan ahlul bait juga atas hak kita atas mereka, kewajiban kita bagi mereka, atau hak mereka atas kita adalah kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan 1/5 dari harta ghanimah atau fai yang diperoleh oleh kaum muslimin, dan ini juga adalah menunjukkan tentang fadilah dan keutamaan mereka. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ketahuilah, apa yang kalian rampas dari harta ghanimah, maka sesungguhnya milik Allah 1/5-nya bagi Rasulnya dan bagi karib kerabat beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hak ahlu bait atas kita sekalian yaitu senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan. Oleh sebab itu kaum mukminin apabila bersolawat, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahudnya, di dalam tasyahud kita, apa yang kita bacakan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
Ali Muhammad. Ini adalah bagian daripada bentuk hak mereka atas kita sekalian. Sehingga kita senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan, membela kehormatan mereka, dan kemudian juga diwajibkan atas kita untuk memberikan nasihat kepada mereka yang meninggalkan atau yang menyimpang dari jalan istiqomah. Berarti juga kita harus menasihati mereka. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak-hak yang telah kita sebutkan tadi disyaratkan bagi kita sekalian, atau hak tersebut kita syaratkan kepada mereka jikalau mereka ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari kaum muslimin. Dan hak-hak yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tersebut adalah berlaku bagi setiap orang yang bisa membuktikan dirinya adalah sebagai keluarga dan keturunan Rasulullah SAW. Karena tidak cukup dengan dakwaan. Saat ini kan apalagi di Indonesia banyak sekali kita ketahui banyak orang yang mengaku sebagai Habib. Asalkan punya hidung sedikit mancung, ya, itu sudah ya dipanggil Habib. Kalau naik metro mini di Jakarta bisa nggak bayar itu, asal bilang Habib, ya. Nah, ini adalah tentu sebuah perlakuan yang sesungguhnya adalah sangat berlebihan. Artinya adalah tindakan dari oknum yang sesungguhnya adalah justru tidak diperbolehkan bagi seorang keluarga Rasulullah SAW untuk memanfaatkan kedekatannya kepada kekerabatannya kepada Rasulullah SAW, justru adalah untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya keluarga Rasulullah SAW itu adalah tidak maksum. Sebagian dari mereka ada yang soleh, dan sebagian mereka ada yang taleh. Taleh itu artinya adalah tidak istiqomah, tidak soleh. Jadi tidak mesti, ya tidak mesti keluarga Rasulullah SAW itu adalah dijamin kesolehannya. Bahkan kita lihat bahwa keluarga-keluarga terdekat Rasulullah SAW seperti paman-paman Rasulullah SAW juga sebagian dari mereka adalah juga tidak beriman. Ya, maka yang dimaksud atau yang kita maksud dengan Ahlul Bait yang wajib untuk kita cintai adalah orang-orang yang soleh dan beriman di antara mereka. Adapun mereka orang-orang yang keluar dari Shiratal Mustaqim, maka kita pun membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah membenci mereka. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para salafus salih radhiyallahu taala anhum, dari mulai kalangan para sahabat sampai kemudian para ulama-ulama terdahulu kita, mereka mengetahui benar akan hakikat ini. Sehingga mereka berusaha benar untuk menerapkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat untuk menjaga dan menghormati keluarga atau Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila min qarabati." Beliau katakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, ini demi Allah, sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada aku menyambung tali kekeluargaan keluargaku sendiri. Ini siapa? As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau berkata kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3. Ada yang masuk Islam,
Yaitu siapa? Al-Abbas dan ya Ja'far dan Hamzah. Ini masuk Islam. Taib. Ada yang memusuhi Islam, Abu Lahab dan Abu Jahal. Ada yang membela Islam, yang ketiga tapi tidak masuk Islam juga, yaitu Abu Talib. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, beliau katakan, demi Allah, la islamuka yawma aslamta kana ahabbu ilayya min islamil Khattab law aslam. Beliau katakan, demi Allah, sungguh keislamanmu wahai Al-Abbas lebih aku cintai pada saat engkau masuk Islam itu daripada keislaman Al-Khattab, yakni orang tua Umar, jikalau dia masuk Islam. Jadi saking senangnya Umar bin Khattab ketika Al-Abbas masuk Islam, beliau katakan, keislamanmu wahai Al-Abbas itu lebih aku cintai daripada keislaman bapakku sendiri jikalau beliau masuk Islam. Mengapa demikian? Lianna islamaka kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab. Karena keislamanmu itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan Al-Khattab. Ini wadih, sangat jelas bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, wa yustafadu min qissatil Abbas istihbabul istishfa bi ahlil Di dalam kesempatan yang lain sebelum saya sebutkan perkataan Ibnu Hajar ini, oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada Amur Ramadah di masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi suatu musim kemarau yang sangat panjang yang dinamakan dengan Amur Ramadah atau musim paceklik. Saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada siapa? Al-Abbas, meminta agar beliau berdoa kepada Allah, meminta hujan. Ya, Allahumma, Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika fatasqiyana. Ya Allah, sesungguhnya dahulu aku meminta hujan dengan bertawasul kepada nabimu, sehingga kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fa'asqina. Namun sekarang setelah Rasulullah SAW wafat, kata beliau, maka saat ini kami bertawasul kepada paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa yustafadu min qissatil Abbas istihbabul istishfa bi ahlil khairi was salah. Dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan tentang disunnahkannya kita meminta syafaat, artinya bertawasul untuk meminta doa kepada orang yang saleh, wa ahli baitin nubuwah, dan kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fihi fadlul Abbas, sebagaimana dari asar ini juga menunjukkan akan keutamaan Al-Abbas dan keutamaan Umar ibn Khattab, karena beliau telah bersifat tawadu bagi Al-Abbas dan menempatkan Al-Abbas pada porsinya karena kedekatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kalangan sahabat yang memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahlul Bait, bahkan juga di generasi setelahnya dan setelahnya. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, suatu ketika beliau didatangi oleh Abdullah ibnul Hasan ibnul Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti ini apanya Rasulullah? Kalau cicit itu kan setelah cucu, kalau setelahnya cicit. Ya, jadi cucu dari cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah ibnul Hasan ibnul Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Suatu ketika beliau datang untuk mengajukan sebuah proposal atau sebuah kebutuhan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Maka saat itu kemudian Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, "Idza kanat laka hajatun fa arsil ilayya awiktub fa inni astahyi minallahi ayyaraka ala babi." Katanya, wahai Abdullah, kalau kamu memang punya kebutuhan kepadaku, tidak usahlah kamu datang langsung begini. Cukup engkau mengutus orang atau engkau tulis kepadaku, akan aku penuhi seluruh permintaanku, seluruh permintaanmu itu, karena aku malu kalau seandainya melihat kamu berdiri di depan pintu rumahku. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bukan karena kemudian malu takut karismatiknya kemudian jatuh di hadapan rakyat, tidak. Karena mereka ma'ruf kalau seandainya takut atau malu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beliau mengatakan, fa inni astahyi minallah ayyaraka ala babi, karena aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah melihatmu berdiri di depan pintu rumahku. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, suatu ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau menyolatkan jenazah ibunya. Kemudian setelah itu didekatkanlah kepadanya seekor baglah. Baglah itu blasteran dari himar dan kuda. Diberikan kepadanya seekor baglah untuk beliau tunggangi. Tapi kemudian saat itu datanglah Ibnu Abbas. Datang Ibnu Abbas dan kemudian Ibnu Abbas mengambil tali kekangnya. Kemudian saat itu Zaid, beliau mengatakan, "Khalli anhu ya ibna ammi Rasulillah." Jangan engkau tarik tali kekang kendaraan saya ini olehmu, wahai anak paman Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Abbas, Zaid ibn Sabit saat itu beliau mengatakan, Ibnu Abbas atau kemudian mengatakan, "Hakadha naf'alu bil ulama." Katanya, beginilah cara kami. Jadi menunjukkan juga ketawaduannya siapa? Al-Abbas ya. Beginilah cara kami menghormati para ulama. Maka saat itu kemudian Zaid ibn Sabit beliau mencium tangan Ibnu Abbas. Waqal, dan kemudian beliau berkata, "Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam." Dan demikian juga kami telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati keluarga beliau alaihi salatu wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Ahlul Bait memiliki hak yang sangat besar atas kita sekalian. Sehingga kemudian kita memandang bahwa mencintai mereka dan menghormati mereka adalah bagian daripada din, bagian daripada agama yang kita cintai ini. Dan terlebih khusus yang harus kita hormati adalah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhassul al wal qarabah adalah Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Al-Hasan dan Al-Husain cucu Rasulullah SAW, serta Al-Abbas dan anak keturunan mereka. Adapun berkenaan dengan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana tadi telah kita katakan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mencintai mereka. Apabila telah jelas sahih riwayatnya bahwa dia adalah kafir. Saya pergi ke Medan waktu itu untuk melakukan penelitian, ya. Tiba-tiba kemudian
saya ditunjukkan ada satu yayasan di Jalan Angsa nomor 22. Saya masih ingat alamatnya itu. Walau alam sekarang sudah pindah atau belum. Tetapi saya heran ketika melihat yayasan tersebut, namanya adalah Yayasan Islam Abu Talib. Ya, Yayasan Islam Abu Talib. Mungkin saja mereka ingin mencintai keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan nama paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah menjadi nama yayasan. Tetapi coba kita lihat bagaimana di dalam Sahih Bukhari, beliau rahimahullah taala meriwayatkan kepada kita sekalian tentang nasib akhir daripada Abu Talib. Namun terkadang sebagian orang karena kefanatisannya terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga setiap yang berbau Ali bin Abi Thalib maka itu adalah sesuatu yang diagungkan. Nah, termasuk di Medan itu ada yayasan namanya Yayasan Islam Abu Talib. Padahal Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang Ahlul Bait, ya, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar atas kita sekalian, dan mencintai mereka adalah bagian daripada din. Hanya saja kita mencintai mereka harus berada pada porsinya. Karena saat ini kaum muslimin di dalam menyikapi Ahlul Bait itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang terlalu berlebihan sehingga mengkultuskan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama Ali bin Abi Thalib, seperti kelompok Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah suatu ketika datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka mengatakan antahu. Ustaz, yang Sabaiyah ini berarti Abdullah bin Sabah itu bukan? Iya, dari pengikut Abdullah bin Sabah. Kemudian yang ekstremis dari mereka dinamakan dengan Sabaiyah. Mereka adalah yang mengagungkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka datang dan kemudian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, antahu, engkau adalah dia. Saat itu kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ana, siapa saya? Mereka mengatakan lagi, antahu, engkau adalah dia. Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya lagi, siapa saya? Kemudian mereka mengatakan, antallahul ladzi la ilaha illahu, engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengumpulkan mereka dalam satu parit dan kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dibakar hidup-hidup. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang mengkafirkan Ahlul Bait. Yaitu siapa? An-Nawasib. Atau yang kita kenal lagi adalah dengan istilah Khawarij. Mereka ini mengkafirkan keluarga Rasul SAW, terutama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dalam masalah tahkim pada waktu perang Siffin. Karena dipandang bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah ada di pertengahan itu. Kita mencintai keluarga Rasul SAW, memenuhi hak-hak mereka sebagaimana telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Kita tidak mengkultuskan sebagaimana, ya, mereka orang-orang yang mengkultuskan Ahlul Bait, dan tidak juga kita adalah bersikap kasar atau tidak sopan dan lancang kepada Ahlul Bait, apalagi sampai kepada derajat takfir sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nawasib. Tetapi kita berpegang teguh kepada wasiat Rasulullah SAW agar kita sekalian senantiasa memuliakan mereka, menghormati mereka, dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa jami' ashabihi. Allahumma arzuqna mahabbatihi ala alwajhi alladhi yurdika anna wa mahabbati ali baiti alaihi salatu wassalam wa mahabbati ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan dari radio yang merilai kajian ini, Radio Muad bin Jabal, dan juga yang merilai kajian ini juga ada dari ibu-ibu yang ada di Australia. Bagaimana alasan kita atau jawaban kita untuk membantah akan anggapan seseorang tatkala kami mengatakan bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir? Dia pun mengatakan jangan gampang mengkafirkan orang. Bagaimana jawabannya? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kita mencintai orang yang mencintai Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, membenci orang yang dibenci oleh Allah, ya, dan mengkafirkan mereka orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu masalah takfir ini adalah merupakan masalah yang sangat sensitif. Masalah takfir membutuhkan keilmuan yang sangat mendalam. Karena apabila kita tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, itu berarti kita kafir. Ada orang tidak mengkafirkan Yahudi misalkan, kafir atau tidak? Apabila ada orang yang mengatakan Yahudi itu tidak kafir, berarti dia kan tidak membenarkan atau dengan kata lain mendustakan sekian banyak firman Allah yang mengkafirkan Yahudi. Nah, sudah jelas-jelas dalam Al-Quran dikatakan kafir, maka juga kita harus kafirkan. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan salah satu di antara pembatal keislaman adalah man lam yukaffiril musyrikin, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kapan kita salah di dalam memvonis kafir bagi seseorang, hati-hati juga. Kapan kita salah mengkafirkan orang, maka kita kafir juga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muslim li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima faqad ba'a bihi aduhuma," atau kama qala alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka vonis itu telah kembali kepada salah satu di antara keduanya. Dalam artian kata, jikalau orang itu benar-benar kafir menurut Allah dan Rasulnya, maka vonisnya berarti betul. Tetapi ya, jikalau vonis itu salah, maka vonis kafir kembali kepada orang yang menuduh. Oleh sebab itu dibutuhkan keilmuan dan kehati-hatian. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di sana ada penghalang-penghalang atau mawani yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk sembarang mengkafirkan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kaum muslimin untuk memberikan vonis kepada semua orang. Yang diwajibkan kepada kita sekalian untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, memberikan nasihat. Oleh sebab itu selalu saya sampaikan dalam kajian saya, jangan kita lebih berpikir untuk memvonis orang. Tapi apabila kita melihat ada saudara kita yang melakukan kesalahan, maka lebih banyak berpikir untuk apa? Bagaimana cara kita menasihati dia. Jangan kemudian pikirannya langsung, ini kira-kira nih kita vonis apa ini? Ini repot.
Kita di sini kita akan mengambil kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu wajib kita kafirkan. Tetapi kemudian afrad, ada individu tertentu, misalnya si fulan atau si alan, dia melakukan kesalahan. Dia melakukan salah satu pembatal keislaman misalkan yang kita ketahui. Tetapi kan kita belum iqamatul hujjah, kemudian apakah dia sudah memenuhi syarat untuk dikafirkan ataukah dia masih memiliki adanya penghalang untuk kita vonis sebagai kafir. Maka oleh sebab itu di sini perlu kehati-hatian. Dan bukan tugas setiap individu muslim untuk memvonis kafir. Dia adalah kalaupun harus diberikan vonis, maka yang memvonis itu adalah kalangan para ulama ar-rasikhun. Sekarang misalnya Bashar al-Assad kafir atau tidak? Jelas kafir. Para ulama itu telah mengkafirkan dia. Misalkan dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengatakan la ilaha illa Bashar. Tapi oleh sebab itu Fir'aun umat ini, dia adalah Fir'aun umat ini, sama dengan pernyataan Fir'aun ketika dia mengatakan tidak ada yang aku ketahui adanya Tuhan selain daripada aku, kan? Itu yang dikatakan oleh Fir'aun. Oleh sebab itu kita katakan kita tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berkenaan juga dengan Abu Talib, riwayatnya sangat jelas dalam Sahih Bukhari, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah." Tapi pada akhirnya kemudian dia lebih memilih untuk mengatakan ala millati Abdul Muttalib. Dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, sehingga kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laula ana lakana fid darqil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, kalau bukan karena pembelaannya kepadaku, dan kalau bukan karena kekerabatannya, hubungan kekerabatanku dengannya, maka dia akan ada di kerak neraka. Tetapi karena pembelaannya terhadap Rasulullah SAW, beliau adalah fi dahdahin minan nar. Beliau diazab dengan azab yang paling ringan, diletakkan di dahdah. Sering diterjemahkan bara api, tapi biasanya sebenarnya dahdah itu ada bara api, ada apinya sedikit itu yang muncul. Nah, itu dahdah. Yang disebutkan kapan diinjak, maka ubun-ubunnya ini yang mendidih. Ya, kalau ini yang mendidih, bagaimana yang di bawahnya itu gitu. Ya, oleh sebab itu kita katakan memang benar bahwa mengkafirkan ini tidak boleh sembarangan, harus benar-benar dengan ilmu. Oleh sebab itu kita tidak mengkafirkan kecuali yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala alam. Saya punya pertanyaan Pak Ustaz. Kebetulan di kantor ada teman dari Saudi. Nah, Yang dia cerita ke saya itu dia keturunan Nabi Muhammad. Iya. Baik, dengan dia itu menyebutkan dia ada namanya itu ada Sayyidnya. Iya. Dan dia bilang juga dia keturunan Bani Hashim. Iya. Satu. Tapi dia itu Syiah background agamanya. Iya. Nah, dibilang di kantor dia tuh orang yang baik, suka nyiapin kopi buat semua orang lah. Jadi gak enak sekarang Pak Ustaz. Iya. Nah, jadi coba dengan situasi tadi bahwa dia memang keturunan Ahlul Bait tapi Iya. Syiah. Kemudian bagaimana saya mestinya berinteraksi dengan dia? Terutama dia tuh suka membantu kita. Apakah sekarang kebalik misalnya saya harus bantu dia gitu kan? Iya. Gimana misalnya? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Syiah tentu tidak bisa hukumnya kita generalisir, karena mereka adalah laisu sawa'a. Mereka itu tidak satu tipe. Ada yang kelompok Sabaiyah misalkan, ya, yang jelas-jelas dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri, dibakar bahkan oleh Ali bin Abi Thalib hidup-hidup. Ada kelompok Nusairiyah misalkan, seperti yang kelompoknya Bashar al-Assad ini adalah Nusairiyah. Ya. Nusairiyah ini adalah juga dia meyakini istinsah. Apa istinsah itu bahasanya? Ya. Reinkarnasi. Jadi surga dan neraka itu, orang dikatakan masuk surga apabila nanti rohnya itu keluar, dia berpindah ke orang baik. Tapi dikatakan masuk neraka kalau nanti rohnya itu misalnya pindah ke anjing, ke babi, atau ke orang jahat. Itu nerakanya gitu.
Ya kayak Hindu memang. Itu keyakinan Nusairiyah yang di Suriah. Sementara sebagian yang lain banyak mereka adalah hanya misalnya ikut-ikutan. Oleh sebab itu tidak bisa kita generalisir. Dan apabila tentu mereka masih dalam ruang lingkup keislaman, tentu setiap muslim itu ada dalam diri seorang muslim, disebutkan dalam Qawaid fil Mahabbah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa dalam diri seseorang itu terkadang ada nilai-nilai atau norma-norma yang kita layak atau harus memberikan wala kepadanya, loyalitas kepadanya. Ada norma-norma yang dalam diri orang tersebut adalah menuntut kita untuk berlepas diri kepadanya. Dan dalam diri setiap muslim seperti itu. Oleh sebab itu kita katakan, kita memberikan loyalitas kepadanya sesuai dengan kadar kebaikan yang dia miliki, kadar keimanan yang dia miliki. Dan kita berlepas diri daripadanya sesuai juga dengan kadar keburukan dan penyimpangan yang dimilikinya. Ya, seperti itu, wallahu taala alam. Ada yang keduanya tadi kayaknya? Cuma satu aja. Ya. Ada lagi pertanyaan ini masalah perkara bersosialisasi di masyarakat. Seseorang yang sudah mengenal ajaran Islam dan dia berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam itu sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian dia mengerjakan amalan tersebut, lalu dia dituduh, kamu jangan merasa benar sendiri. Ya, kamu jangan merasa benar sendiri, seakan-akan yang lain salah. Seakan-akan yang lain selalu dituduh melakukan perbuatan yang mengada-ngada dalam Islam. Bagaimana cara menjawabnya, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, ini adalah bagian daripada sunnatul mudafa'ah. Artinya merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya akan ada tarik-menarik antara kebenaran dengan kebatilan. Sebenarnya cara menjawab orang yang mengatakan seperti itu gampang saja. Kita katakan, Anda juga jangan merasa benar. Anda juga jangan merasa sikap Anda terhadap saya itu adalah merasa lebih benar daripada sikap saya kepada Anda. Kan dengan seperti itu dia pun merasa bahwasannya dia lebih benar daripada kita yang menyalahkan orang lain yang jelas-jelas setelah kita ketahui dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika dia mengatakan jangan merasa benar sendiri, kita katakan iya, seorang muslim adalah harus meyakini bahwa apabila benar itu adalah datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia harus benar-benar meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan dia harus bangga dengan kebenaran itu. Harus ya'taz, harus bangga dengan kebenaran. Hanya saja yang menjadi masalah adalah terkadang dalam masalah-masalah seperti ini adalah bagaimana kita atau tata cara kita di dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Seringkali kita di dalam mensosialisasikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang salah adalah bukan materi dan kandungan dakwah, tetapi yang sering terjadi adalah malpraktek dakwah. Tata caranya. Jadi ada human error dari seorang dai atau penyeru kebenaran. Kita ingin berdakwah, tetapi seakan-akan dakwah ghairu mubasyirah atau dakwah ghairu mubasyarah, dakwah secara tidak langsung. Apa yang namanya kalau dalam tarbiyah itu namanya taklim ghairu mubasyarah. Ya. Ya, pengajaran secara tidak langsung. Saya berikan contoh, Pak. Sebagai contoh yang dicontohkan oleh Ahlul Bait, oleh keluarga Rasulullah SAW, yaitu oleh cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan dan Husain. Suatu ketika Al-Hasan dan Husain
beliau atau mereka berdua mendapatkan ada orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, wudunya masih nggak karuan. Hasan dan Husain masih anak-anak. Mereka tahu bahwa ini orang tua ini wudunya nggak karuan. Coba bagaimana kira-kira kalau Al Hasan dan Husain langsung mengatakan kepada orang tua tersebut, ya Om, atau ya orang sini mungkin bilang apa sama orang tua? Baba, les anta kita, ada golat, atau anta jahil, anta syekh kabir, badil fi anta jahil misalkan. Pasti orangnya kan marah kan? Tapi coba apa yang dilakukan oleh Hasan dan Husain? Beliau bagaimana menirukan Rasul SAW dalam berdakwah. Beliau mengatakan, ya ammi, ikhtalaftu ana wa akhi ayyuhuma atau ayyuna ahsanu wudu'an minhu. Katanya, paman, saya dengan saudara saya ini berbeda pendapat, berselisih. Siapa di antara kami yang paling bagus wudunya? Oleh sebab itu saya mohon kepada paman untuk menjadi juri. Tuh, coba lihat, bagus sekali kan? Wah, orang tua ini tentu sangat merasa terhormat dijadikan sebagai dewan hakim. Akhirnya kemudian katanya, kalau begitu tafadhal, ya Allah Hasan, tafadhal. Hasan berwudu kamu. Berwudu Hasan dengan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, wudunya bagus katanya. Mumtaz. Setelah itu, wahai Husain, katanya sekarang berwudu. Husain kemudian berwudu persis dengan wudunya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian orang tua ini mengatakan, ya bunayya laqad araftul maqsud. Sekarang saya tahu maksud kalian. Nah, ini kan cara dakwah yang seperti ini, cara menasihati orang seperti ini kan saat ini yang hilang. Ya hampir hilang gitu ya. Kita sendiri kan inginnya kan to the point aja gitu, kelihatannya galak jadi seorang dai gitu. Wah, keren. Ketika kita bisa mengatakan bahwa kamu bid'ah, kamu sesat, kamu seakan-akan kita punya kartu untuk kartu kuning, kartu merah yang bisa kita berikan kepada semua orang. Saya kemudian teringat persis kasusnya itu. Dulu waktu kita di Jamiah, di kampus di Madinah, waktu lagi musim haji, saya dengan orang Aljazair, ya dari Algeria, pergi ke Masjidil Haram. Ya perilaku jamaah haji kadang dari kampung kadangannya, ya kadang ada orang yang buang air kecil di tempat wudu kan gitu dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika saat itu kita melihat ada orang tua yang berwudu ketika ini cuman seperti itu. Jadi membasuh kepala itu tidak diusap seluruh kepala, tetapi hanya sebagian saja dari kepala. Ini sebagaimana disebutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namanya orang Aljazair itu dikenal keras, to the point kalau ini, tegas. Akhirnya kemudian langsung dia mengatakan, "Les kita, kenapa berwudu seperti ini? Ada masih. Ini tidak sah ini." Kebetulan jamaah haji Indonesia yang ditegur itu, ya semestinya kan mungkin dia ini dengan kita, ya ini tolongin ada orang Indonesia atau bagaimanalah, ya. Tapi ini tidak langsung. Bahkan dia katakan sama kita, ya kalim kita. Tapi juga gayanya gaya marah sama kita. Ya. Akhirnya kemudian langsung orang Indonesia ini mengatakan, dia bilang, "Anta talib?" Katanya, "Kamu mahasiswa di sini?" Dia bilang, "Iya." Dia sudah bangga nih sebagai mahasiswa nih. Dia bilang, "Iya." Kemudian orang Indonesia mengatakan, "Ana ustaz." Katanya, "Saya ustaz." Coba lihat. Bukan talib lagi kan masih talib, saya ustaz katanya. Saya bilang subhanallah, ini betul-betul berbeda dengan sikap Hasan dan Husain tadi kan. Jadi akhirnya akhadatul izzatu bil ism. Ya seperti itu, wallahu taala alam. Ya.
Ada lagi pertanyaan, Pak Ustaz? Di Indonesia kita sering dengar ada kata-kata Habib. Sebenarnya itu berasal dari mana? Kemudian sikap kita bagaimana? Apakah mereka benar-benar keturunan Rasulullah SAW atau tidak? Allahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya hukum asalnya adalah apabila ada seseorang yang mendakwakan bahwa dirinya adalah keturunan fulan atau allan, bahkan itu adalah mengaku dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlakukan mereka sebagaimana yang dia dakwakan. Ya. Oleh sebab itu bagian dari dosa besar, bagian daripada dosa besar kita menisbatkan diri kita kepada selain orang tua kita. Karena apabila kita menisbatkan diri kita kepada selain orang tua kita atau kepada selain kabilah kita, maka itu adalah bagian daripada kufur nikmat. Dan itu adalah bagian daripada dosa besar. Oleh sebab itu apabila ada seseorang yang mengaku dia adalah dari keturunan Rasulullah SAW, maka kemudian hukum asalnya dia adalah amin, terpercaya dengan nasabnya. Kecuali jikalau kita telah ketahui akan kedustaannya, maka saat itu adalah harus kita ungkap agar kaum muslimin tidak tertipu dengannya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain, ibu-ibu mungkin? Ya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan waktu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberkahi ilmu dan umur beliau, dan kepada Bapak dan Ibu yang mendengarkan, mudah-mudahan selalu dimudahkan urusannya dalam perkara dunia dan juga perkara akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.